Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Simnologi. Ya, kita masih membahas tentang Fasligan yang merupakan bagian dari tumor necrosis factor superfamily ya. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi dari Fasligan ya, kita melanjutkan pembahasan tentang fungsi Fasligan ya. Nah, pertama fungsi Fasligan yang terkait dengan tumor. Yang ternyata Fasligan itu mempunyai fungsi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi dia bisa pro tumor karena dia membantu tumor itu untuk melakukan metastase ya, migrasi atau lepas dari jaringan yang lokal menuju ke sistemik gitu ya. Atau justru Fasligan itu berperan dalam eliminasi tumor. Gimana ceritanya ya? Jadi kalau ada sel T yang bisa mengenali sel tumor, misalnya sel T sitotoksik misalnya, dia bisa mengenali sel tumor gitu ya. Tapi ketika sel tumor itu ada Fasligan, sedangkan sel T sitotoksiknya itu mengekspresikan Fas ya, maka akan terjadi transduksi sinyal intrasel yang akan memicu terjadinya kematian dari sel T ya. Kalau sel T nya ini mati ya tentu saja sistem imun kita tidak bisa melawan tumor. Nah, sehingga tumornya akan justru mudah untuk melakukan metastase gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang sel tumor itu punya fas ya, sedangkan sel T kita itu punya Fasligan gitu. Nah, Fasligan ini seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bicarakan, Fas ini juga bisa justru akan membantu migrasi sel tumor ya, dan invasinya, sehingga dia bisa metastase ke tempat yang lain gitu. Nah, itu yang pro tumor. Kalau yang anti tumor, nah yang seperti ini tidak selalu terjadi mudahnya migrasi sel tumor ya, tetapi kadang-kadang kalau yang terjadi seperti ini ada Fasligan, ini ada Fas, maka kadang-kadang yang terjadi adalah apoptosis dari sel kanker gitu ya. Nah, kalau ini dimatikan, otomatis berarti sistem imun kita yang menang ya, sehingga Fasligan dan Fas itu membunuh sel kanker gitu. Nah, ini fungsinya ada dua ya, memang tergantung banyak hal ya, tidak hanya Fasligan dan Fas saja ya, tetapi juga ada misalnya trail dan trail reseptor ya. Untuk trail nanti insya Allah kita bahas juga ya. Nah, ini fungsi pertama terkait dengan tumor. Fungsi kedua terkait dengan autoimun ya. Sama halnya seperti yang tumor ya. Fasligan dalam fungsinya terhadap autoimun, yang terkait dengan autoimun itu ada dua, ada yang pro autoimun ya, Fasligan pro autoimun, tapi juga Fasligan yang anti autoimun. Gimana ceritanya gitu ya? Ceritanya itu dia pro autoimun kalau ikatan antara Fas dan Fasligan yang ada di Fasligan yang ada di APC berikatan dengan Fas yang ada di sel T misalnya, dan ada aktivasi dari sinyal 1 2 3 ya, dari TCR, dari sitokin ataupun dari molekul kostimulatori. Nah, kalau ada begini justru dia akan memudahkan polarisasi sel T helper. Nah, kalau sel T helper yang terpolarisasi itu adalah sel T helper 17. Nah, ini justru kalau pada orang yang cenderung untuk autoimun itu kan yang lebih mudah teraktifkan kan sel T helper 17 ya. Yang terkait dengan autoimun itu kan kebanyakan sel T helper 17. Nah, ini kalau ini yang
kebetulan yang diaktifkan itu adalah sel T helper 17 yang autoreaktif, ya akan memicu terjadinya autoimun gitu ya. Nah, Fasligan dalam hal ini dia pro autoimun gitu ya. Tetapi kalau fungsi Fasligan dalam hal anti autoimun terjadi kalau seperti ini. Jadi sel T kita yang aktif itu mengekspresikan Fasligan di permukaan sel dendritik atau sel B itu ada Fas ya. Kalau bertemu begini, maka sel dendritik ataupun sel B-nya bisa dimatikan. Sel dendritik dan sel B yang memproses self antigen itu dimatikan. Nah, kalau ini dimatikan, maka tidak ada penyajian self antigen kepada sel T gitu ya. Nah, kalau demikian maka tidak akan terjadi reaksi autoimun gitu ya. Nah, jadi di sini perannya sebagai yang anti autoimun, kalau yang di sini pro autoimun gitu ya. Nah, sekarang fungsi Fasligan sebagai kemoatraktan. Jadi kalau di epitel ya, itu kan bisa menghasilkan Fasligan ya. Nah, Fasligan kan ada yang dinempel di membran, ada yang disekresikan. Nah, Fasligan yang disekresikan ini soluble, dan yang membran ini dia bisa berperan sebagai kemoatraktan dari sel kanker ya, sehingga nanti dia bisa memudahkan metastasis. Nah, jadi ini Fasligan sebagai kemoatraktan terhadap sel kanker ya. Yang kedua yang di kanan ini adalah fungsi Fasligan dalam membantu perpindahan sel limfosit dari pembuluh darah menuju ke jaringan ya. Misalnya begini, jadi soluble Fasligan ya, nanti dia akan berikatan dengan Fas yang ada di permukaan sel T helper gitu ya. Nah, karena begini maka dia akan sel T helpernya itu akan memproduksi sfingosin 1 fosfat. Sfingosin 1 fosfat nanti akan mengaktifkan sfingosin 1 fosfat reseptor yang akan memicu ekspresi dari PSGL1. Nah, PSGL1 memang dibutuhkan untuk menempelnya sel leukosit ya, dalam hal ini sel limfosit ya, untuk bisa nempel ke dinding endotel ya. Nah, nanti dia baru bisa diapedesis itu masuk ke dalam jaringan gitu ya. Nah, ini fungsi Fasligan sebagai kemoatraktan ya. Nah, yang terakhir bukan terakhir nih ya, fungsi Fasligan terhadap inflamasi. Jadi kalau ada inflamasi akut itu kan ditandai dengan adanya infiltrasi sel neutrofil ya, karena dia harus diaktifkan gitu ya. Nah, ketika penyebab inflamasinya itu hilang, maka inflamasi itu harus dihentikan ya. Kalau tidak nanti akan merusak tubuh kita gitu ya. Nah, penghentiannya karena tadi yang terlibat banyak itulah sel neutrofil ya, maka sel neutrofilnya harus dimatikan gitu ya. Nah, kalau sel neutrofil yang aktif itu kan dia tidak mudah mati ya. Kenapa? Karena banyak diaktifkan misalnya ini MCL1. Nah, MCL1 itu salah satu indikator bahwa nanti perintah yang diberikan kepada inti sel itu, dari inti sel itu adalah perintah jangan mati gitu ya. Tapi kalau ada Fasligan berikatan dengan Fas, maka nanti dia akan memicu degradasi dari MCL1 ya. Nah, kalau MCL1 itu degradasi, dirusak ya, maka perintah agar sel itu untuk tetap hidup menjadi hilang gitu ya. Kalau dia hilang ya akhirnya dimatikan gitu ya, apoptosis gitu. Nah, itu mudahnya begitu. Nah, sekarang fungsi Fasligan dalam hal hemostasis atau pembekuan darah. Jadi ini adalah gambar Fasligan yang ada di platelet yang hijau. Yang merah ini adalah adanya Fas yang ada di sel darah merah ya. Kalau ini berikatan, maka akan terjadi peningkatan kalsium dan K-space yang ada di sel darah merah gitu ya. Kalau dia ini meningkat, maka dia akan mengaktifkan phospholipid scramble ya.
Phospholipid scramble nanti akan memicu fosfatidilserin yang ada di bagian dalam sel itu untuk keluar, jadi eksternalisasi. Jadi dari menempel di bagian membran sel bagian dalam, fosfatidilserin itu akan berpindah ke arah luar sel gitu ya. Tetap di permukaan membran sel tetapi dia di bagian luar gitu. Nah, ketika dia berada di luar, maka ini bisa dilekati oleh faktor 10 yang aktif. Nah, kalau dia ada faktor 10 yang aktif, maka dia akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombinnya nanti akan mengaktifkan platelet sehingga nanti membantu untuk proses pembekuan darah gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah bicara tentang fungsinya, nah ini ternyata patogen itu bisa menghindari fasligan ini biar dia tidak dirugikan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Yersinia pestis itu dia bisa menghambat interaksi antara fasligan dengan vas. Nah, kalau yang enteropatogenik E. coli itu dia bisa menghambat sinyal dari DIS ya. Jadi dulu kan kalau ada ikatan antara fasligan dengan vas kan akan mengaktifkan DIS ya, sehingga selnya kan dipasang untuk mati ya. Nah, tetapi kalau enteropatogenik E. coli ini dia bisa mencegah itu gitu ya, sehingga selnya tidak dimatikan. Kalau sel nggak mati ya itu menguntungkan patogennya gitu ya. Nah, saya kira demikian. Dengan berakhirnya pembahasan ini berakhir pula lah pembahasan mengenai fasligan ya. Insya Allah pekan depan kita masuk ke topik yang baru dari anggota tumor nekrosis faktor superfamili yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.